Ya, pemirsa, sementara itu juga kita tahu dari Menteri Luar Negeri Indonesia juga sempat menyatakan dalam sidang PBB terkait bagaimana perhatian Indonesia terhadap kondisi di Timur Tengah saat ini. Kondisi Timur Tengah yang semakin memanas membuat pemerintah Indonesia mengkhawatirkan adanya potensi perang dengan skala yang lebih besar lagi. Saat ini pemerintah juga tengah mengupayakan evakuasi bagi warga negara Indonesia yang saat ini berada di wilayah Libanon. Indonesia sangat mengkhawatirkan perkembangan terbaru yang saat ini terjadi di kawasan tersebut dan mendesak seluruh pihak untuk dapat menahan diri. Indonesia sangat khawatir bahwa potensi perang dengan skala yang lebih besar dapat terjadi sebagaimana disampaikan pula oleh Sekjen PBB kemarin. Indonesia kembali tekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan pertemuan khusus untuk dapat membahas perkembangan terkini di Timur Tengah dan mengambil keputusan yang dapat segera menurunkan ketegangan di kawasan. Selain itu, keselamatan WNI juga terus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, dan terkait hal ini dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Libanon juga sedang dan terus berlangsung. Seluruh kedutaan besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah juga terus melakukan koordinasi dan terus melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia di wilayahnya masing-masing. Untuk membahas di mana mengenai Timur Tengah yang sedang membara saat ini, kami ajak Anda bergabung bersama Hasibullah Satrawi, yang merupakan pengamat Timur Tengah yang sudah bergabung melalui daring. Assalamualaikum Mas Satrawi. Waalaikumsalam Mbak Sira dan Mbak Sira di studio ya, dan Rati. Rati, iya. Baik, Mas Satrawi, ini bagaimana mengenai Timur Tengah yang tengah membara, di mana juga kita mengetahui bahwa Iran ini memberikan serangan balasan dan juga sangat-sangat membuat warga Gaza Palestina ini terharu. Artinya eskalasi ini juga semakin meningkat antara Iran dengan Israel. Karena Israel juga saat ini masih terus membombardir seluruh wilayah di antaranya Lebanon, kemudian juga Gaza Palestina juga masih terus dilakukan. Ya, saya ingin memberi catatan dari 3 hal paling tidak Mbak Sira. Yang pertama dari sisi Iran sendiri. Iran sebagaimana telah disampaikan sebenarnya tidak ingin mengikuti perang ini. Bahkan disampaikan tadi setelah selesai melakukan serangan bahwa upaya serangan balasannya sudah selesai. Artinya apa? Sebenarnya dia tidak ingin perang, tapi karena situasinya, artinya serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, terutama dengan membunuh Sekjen Hasan Nasrullah, itu membuat Iran mau tidak mau harus melakukan serangan itu. Jadi konteksnya bagi Iran ini adalah sebuah serangan yang sangat terbatas dan membela diri. Nah, yang kedua yang perlu kita garis bawahi, kenapa kok kemudian masyarakat di Palestina atau bahkan di Irak atau bahkan di sebagian negara lain menyambut serangan Iran? Ini maknanya sebenarnya masyarakat Timur Tengah selama ini sudah tidak bisa menerima berbagai macam kebiadaban yang dilakukan oleh Israel. Cuman selama ini sekali lagi seakan-akan tidak ada pihak manapun yang bisa mengingatkan Israel. Negara sendiri, elit mereka sendiri, terutama yang masuk di dalam koalisi dan kerjasama dengan Amerika bahkan dengan Israel, itu justru kayak semacam bekerja sama daripada bersikap tegas kepada Israel. Nah, oleh karena itu ketika Iran menjadi kayak semacam pahlawan menyerang Israel, itu kayak semacam menjadi pemenuh harapan bagi masyarakat Timur Tengah yang sekali lagi saya yakin di antara mereka juga ingin hidup damai dengan Israel, tapi tidak terus di dalam perang seperti ini. Nah, ketika perang berlarut-larut seperti ini, maka sekali lagi masyarakat Timur Tengah yang paling terdampak, dan mereka menginginkan sekali lagi adanya orang yang bisa mengoreksi, orang yang bisa meluruskan dan mungkin memberikan teguran kepada Israel agar tidak terus menimbulkan korban yang berjatuhan seperti sekarang. Dan yang ketiga, menurut saya konteksnya tadi secara Indonesia, kita memang harus segera mengambil langkah antisipasi, karena hampir pasti situasinya akan lebih memburuk ke depan. Apakah dalam waktu cepat atau secara bertahap, itu aja yang kita tunggu. Ini agak berat untuk menjadi lebih baik, karena ini udah balas membalas, beli membeli roket, dan
sekali lagi agak susah diprediksi dalam beberapa waktu ke depan untuk membaik. Nah, oleh karena itu menurut saya memang Kemenlu harus segera mengambil tindakan penyelamatan, antisipasi kepada warga negara kita di sana, sehingga tidak ada potensi mengorbankan warga negara yang ada di sana. Demikian, Mbak Syira dan Mbak Rati. Ya, Mas Satrawi tadi mengatakan bahwa sebenarnya Iran di awal tidak ingin ikut serta dalam konflik ini, tapi karena anggaplah sebagai balas dendam begitu ya, kematian pimpinan dari Hezbollah begitu ya. Dan Mas Satrawi kalau melihat apakah ini akan memicu perang terbuka antara Iran dan juga Israel beserta proksi-proksinya sehingga bisa meningkat eskalasinya, bahkan banyak yang mengatakan ini bisa menjadi ambang dari perang dunia ketiga. Tapi tahan dulu ya Mas, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, langsung saja kita ke Mas Satrawi menyambung pertanyaan tadi Mas, apakah ini juga akan memicu begitu di ambang perang dunia ketiga Mas? Ya. Ini memang sudah terjadi eskalasi lebih lanjut, tapi yang harus kita pahami bahwa eskalasi yang terjadi baru pada sebatas negara-negara yang kita sebut sebagai negara perlawanan atau poros-poros perlawanan. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang politik Timur Tengah secara umum, view-nya harus lebih luas, bahwa di luar negara perlawanan, poros perlawanan itu masih ada yang saya sebut sebagai poros perundingan, yaitu negara-negara yang sebenarnya selama ini concern dengan persoalan Palestina, tapi mereka ingin itu dicapai melalui perundingan. Salah satu diantaranya katakan kayak Yordania, kayak Mesir, dan negara-negara Teluk, itu adalah negara-negara yang selama ini mendekati persoalan Palestina dengan cara perdamaian, dan mereka kerjasama dengan Amerika atau bahkan sebagian dengan Israel. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya, kalau ini akan menuju kepada perang dunia ketiga, itu manakala mungkin ada bagian-bagian daripada negara yang di luar perlawanan ini sudah tersangkut gitu. Dan itu kuncinya kalau sekarang berarti ada di Yordania, karena Yordania kita tahu itu menjadi salah satu negara yang dilintasi oleh roket-roket Iran. Dan sebagian dari roket itu dijatuhkan di atas udaranya Yordania. Nah, dalam konteks serang menyerang ini, Iran sudah kasih ultimatum bahwa negara manapun yang memberikan ruang kepada Israel untuk menyerang dirinya, maka itu akan dianggap sebagai musuhnya. Artinya apa? Kalau negara-negara ini katakan menjadikan Israel sebagai memberikan ruang bagi Israel untuk mengirim roket untuk menyerang Iran, maka bagi Iran negara-negara itu dianggap sebagai target yang sah untuk dijadikan serangan balasan. Nah, itulah mungkin kalau kita bicara tentang perlebaran itu bisa mengarah ke sana. Tapi sekali lagi ini perkembangannya masih sangat cair, dan tentu sebagai warga dunia kita berharap ini tidak terus mengalami eskalasi lebih lanjut. Karena kalau bagi saya Mbak Rati, ketika eskalasi meningkat seperti ini, yang diuntungkan itu hanya Netanyahu. Tidak ada pihak manapun yang diuntungkan dari eskalasi ini kecuali bahkan Amerika sendiri. Saya katakan Amerika dengan eskalasi ini, terutama Presiden Joe Biden dan Kamala Harris, itu berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara politik elektoral. Karena mereka harus memilih pendukungnya itu berada di antara yang mendukung Yahudi dan yang mendukung Palestina. Elektoral kita ingin dapat dukungan sebanyak-banyaknya dari Yahudi, dari Palestina. Nah, sekali lagi eskalasi meningkat seperti ini membuat Kamala Harris dan Presiden Joe Biden itu betul-betul berada di dalam dilema yang sekali lagi tidak menguntungkan. Apalagi memang kebijakan Presiden Joe Biden selama ini adalah deeskalasi. Nah, artinya kalau terus meningkat seperti ini, berarti arahan kebijakan politik luar negeri Amerika justru tidak dihargai, tidak dihormati, baik oleh Israel sebagai kawannya sendiri atau bahkan oleh Iran yang memang menjadi lawan daripada Amerika. Demikian Mbak Rati. Baik, terima kasih Mas Hasibullah Satrawi sudah bergabung bersama kami dan membahas mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah saat ini tengah membara. Terima kasih, Assalamualaikum.